Anak laki-laki itu melepas giok yang tergantung di dadanya. Mata Tony tiba-tiba mengecil. Karena itu persis giok yang ia berikan 6 tahun lalu kepada wanita yang ia cintai sebagai tanda janji. Namun ia sama sekali tidak tahu bahwa anak laki-laki di depannya ternyata adalah darah dagingnya sendiri. 6 tahun lalu, ibu Tony yang ingin segera menggendong cucu, diam-diam menuangkan sebotol penuh obat perangsang ke dalam sup ayam, lalu membujuk Tony untuk meminumnya. Namun setelah meminumnya, Tony justru langsung menunggang kuda pergi keluar. Tak disangka di tengah jalan obat itu bereaksi. Kebetulan seorang wanita muncul. Melihat wajah cantiknya, Tony pun menganggapnya sebagai penawar racun. Setelah itu demi berterima kasih, ia memberikan giok yang selalu dibawanya. Bahkan berjanji akan menikahinya setelah kembali. Namun wanita itu menunggu hingga 6 tahun lamanya. Akhirnya ia justru melahirkan anak tanpa suami, dicemooh oleh keluarga. Bahkan ibu tirinya menjualnya ke rumah bordil. Tak hanya itu, mereka juga berniat menjual anaknya yang masih berusia 6 tahun. Dengan alasan sejak kecil tidak punya ayah, takkan menimbulkan masalah. Pemilik bordil pun langsung setuju. Ibu dan anak itu diseret masuk dengan paksa. Wanita itu memohon agar anaknya dilepaskan. Namun yang ia dapat hanyalah pukulan kejam. Kemudian pemilik memaksanya langsung melayani tamu. Beberapa saat kemudian, wanita itu muncul dengan pakaian baru. Kecantikannya membuat pemilik semakin bernafsu. Hari itu juga ia diminta melayani tamu. Namun karena menolak, ia kembali dipukuli. Saat itu kebetulan Tony masuk ke bordil. Tanpa tahu, wanita yang ia cari dengan susah payah selama 6 tahun, sedang disiksa di lantai atas. Tangisan wanita itu membuat tamu kehormatan merasa terganggu. Pemilik pun buru-buru menyeretnya ke gudang kayu. Namun tiba-tiba anak kecil itu berlari keluar, berlutut di depan Tony, memohon sekuat tenaga agar Tony menyelamatkan ibunya. Bahkan rela menyerahkan giok berharga miliknya. Tony kaget melihat giok itu, karena itu adalah benda yang ia berikan 6 tahun lalu sebagai tanda cinta. Pemilik yang ketakutan akan murka Tony, justru merampas giok itu lalu melemparkannya ke lantai. Melihat itu Tony murka bukan main, langsung menampar pemilik dengan keras, mengecam beraninya menghancurkan giok miliknya. Wanita itu mendengar kata-kata Tony, hatinya mulai ragu. Apakah Tony adalah ayah dari anaknya? Saat itu Tony dengan bergetar bertanya asal-usul giok pada anak kecil itu. Anak itu menjawab bahwa giok itu pemberian ayahnya. Pemilik berusaha membongkar, mengatakan bahwa anak itu tidak pernah punya ayah. Namun sebelum selesai bicara, Tony sudah berteriak marah memerintahnya diam. Tony terus bertanya pada anak itu. Anak itu tetap menjawab giok itu diberikan oleh ayahnya. Butler di samping Tony berbisik, mengatakan giok itu memang pernah diberikan Tony kepada wanita yang ia cintai 6 tahun lalu. Lalu ia pun curiga. Apakah wanita ini sebenarnya wanita yang dicintai tuannya? Namun ia berpikir, Tony selalu begitu pilih-pilih. Bagaimana mungkin ia menyukai wanita sederhana seperti itu? Tony akhirnya memerintahkan Butler menyelidiki asal-usul giok itu. Butler segera memanggil para penjaga, mengurung bordil itu rapat-rapat. Pemilik pun panik, menyadari telah menyinggung orang besar. Namun kemarahannya malah dilampiaskan pada wanita itu. Mengingat dirinya sudah menghancurkan giok itu, pasti akan mendapat hukuman berat. Ia pun berniat menimpakan kesalahan pada wanita itu. Mengarang cerita ada perampok menyerang rumah, membunuh orang, merampas barang, bahkan memperkosa wanita. Lalu menuduh wanita itu dan anaknya bersekongkol dengan perampok. Tony mendengarnya sangat kecewa. Tak percaya bahwa wanita yang ia cari 6 tahun lamanya sudah mati tragis. Butler pun memerintahkan menodongkan pedang ke leher wanita itu, memaksanya mengaku siapa rekan kejahatannya. Wanita itu terpaksa berkata jujur, menyebut asal-usul giok 6 tahun lalu. Namun baru saja ia bicara, dada Tony terasa sakit hebat. Ia mengambil pecahan giok dan memerintahkan Butler